Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hitungan hari lagi ya, kita sebentar lagi juga akan segera war tiket dari konser Coldplay yang dimulai pada hari Rabu 17 sampai 18 Mei 2023. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai harga tiket Coldplay? Kami ajak Anda bergabung bersama Hijul Akbar di sana. Hijul, silahkan. Ya, selamat siang pemirsa. Grup band terkenal Coldplay akan menggelar konser di Indonesia, tepatnya di GBK pada 15 November 2023. Pihak promotor sudah merilis harga tiket. Ini start dari harga Rp800.000, ada juga yang harganya 5 juta dan ada yang harganya hingga 11 juta rupiah. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat di Jakarta ini mengenai tanggapan harga tiket konser Coldplay. Halo, selamat siang Mas. Ya. Halo, selamat siang. Dengan Mas siapa, maaf? Rafid. Mas Rafid, boleh ya kita wawancara sebentar? Ya, boleh diri sebentar Mas Rafid? Ya, Mas, ini suka grup band Coldplay ya? Suka, tapi nggak begitu ngikutin. Nggak begitu ngikutin, tapi sering nonton konser juga nih? Iya, sering beberapa kali nonton konser. Beberapa kali ya? Ini, Mas, tahu nggak? Ini untuk harga tiket Coldplay ini sudah dirilis sama pihak promotor, itu harganya ada yang 800.000 hingga 11 juta, tahu Mas? Tahu. Ini tanggapannya seperti apa nih dengan harga yang cukup tinggi begitu ya? Tanggapannya untuk harga yang cukup tinggi sih sebenarnya cukup tinggi sih. Jadi kayak orang mostly kan orang Indonesia cukup FOMO dengan hal kayak gitu. Seharusnya harganya mulai diturunin sedikit agar semua orang bisa ngikutin experience dari Coldplay. Jadi masih terbilang mahal begitu ya tiketnya ya. Nah, ini untuk Coldplay sendiri ini kan euforianya cukup tinggi Mas ya. Dan banyak sekali yang sudah di sosial media cukup banyak begitu Mas. Ini untuk euforianya ini tanggapannya seperti apa nih? Untuk euforianya ya cukup keren sih, soalnya beberapa kali kan kalau kita lihat di internet ya konser Coldplay itu kayak keren gitu loh. Jadi kayak buat jadi pengalaman baru buat nonton konser Coldplay. Hanya mungkin sisi negatifnya ini terlalu mahal. Ya untuk harganya sih terlalu mahal. Terlalu mahal. Sampai 11 juta. Emang harga yang worth itu sekitar berapa sih Mas? Kalau dari saya pribadi ya mungkin dari 800.000 sampai paling tinggi tuh sekitar 7 jutaan mungkin. 7 jutaan aja Iya. ya, jangan sampai 11. Ya, jangan sampai 11 juta sih. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rafid. Ya pemirsa, kami akan tanya lagi ke masyarakat. Ini kami ada di area Sudirman. Ini cukup banyak juga masyarakat yang berada di sini untuk istirahat seperti itu. Halo, selamat siang Mas. Iya, halo. Mas, ini kita minta wawancara sebentar ya, minta waktunya ya. Dengan Mas siapa? Pau. Mas Pau, iya. Mas Pau, boleh diri sebentar Mas Pau? Ya. Mas Pau ini tahu grup band Coldplay gak? Tahu. Tahu. Suka ngikutin juga? Iya, beberapa ngikutin, beberapa lagunya ngikutin. Ini kan sebentar lagi ada konsernya nih, tanggal 15 November. Ini ada rencana untuk nonton nggak? Ya mungkin kalau dapet tiketnya mungkin bakal nonton sih. Emang rencana untuk nonton begitu ya? Karena iya. Nah, ini kan harga tiketnya kan sudah dirilis ya. Ada yang termurah 800.000, tapi yang termahal itu sampai 11 juta. Ini tanggapannya seperti apa Mas Pau? Iya, kalau sampai 11 juta itu tergantung balik lagi kali orang masing-masing ya. Apa kayak target marketnya kan beda-beda ya. Kalau buat saya sendiri paling beli yang Cat 6 mungkin ya, yang 1.200.000 mungkin sama PPN 1,5 mungkin. 1,5 Iya. ya. Tapi kalau tanggapan Mas sendiri yang sering nonton konser gitu ya, ini worth it gak dengan harga yang festival kan sampai 5 juta ya? Itu bagaimana tanggapannya? Saya kurang tahu fasilitasnya nanti apa aja kali ya. 11 juta itu apa, keunggulannya apa gitu. Tapi buat saya kayaknya yang Cat 6 juga itu udah cukup sih buat nikmatin euforianya aja. Yang festival itu kan depan panggung persis tuh. Itu harganya 5 juta. Tanggapannya? Menurut saya kurang worth it sih. Kurang worth it Iya, kurang worth it. lebih rendah dari Iya, itu. Gitu ya. kurang worth it. Terima kasih banyak Mas Pau. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat Jakarta yang tadi ada rencananya ingin nonton Coldplay juga, namun untuk harga 11 juta itu dirasa terlalu tinggi seperti itu. Vena, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hijul Akbar. Itu ternyata masih terlalu mahal ya Pak. Yes. Gimana tanggapannya nih? Biasanya kalau di depan kamera biasa orang ngerasa mahal, dan saya juga bilang ngerasa mahal gitu. Tapi biasanya kalau udah kepingin banget dan uangnya ada gitu, ngelihat harga begitu biasanya dia akan coba, biasanya gini, budgetnya berapa, tapi biasanya dia naik satu kategori. Lama-lama ujungnya 11 juta kalau ada uangnya gitu. Tapi benar mahal ya, ketika kita ditanya memang mahal-mahal ya. Iya. Tapi ketika terjadi pembelian, yang main udah otak insting kita, emang udah bukan otak logika ngitung-ngitung angka lagi sudah. Itu keinginan soalnya. Oke, presentase keinginannya lebih besar. Lebih besar, betul. Oke, kayak gitu. Karena tadi ada juga yang bilang
kayak kita bakalan lebih banyak war-nya di cat 5, cat 6 ini harganya gitu ya. Nah tapi Mas sebenarnya kalau untuk kita bicara kebutuhan dengan penghasilan kita itu, kalau kayak nonton-nonton Coldplay ini masuk di kantong yang mana sih sebenarnya? Iya, jadi begini, jadi namanya Coldplay itu kan namanya entertainment ya. Entertainment itu sebetulnya bagian dari kebutuhan yang memang bisa kita pilih untuk tidak kita lakukan. Jadi masih bisa dibilang keinginan, kebutuhan ya setengah-setengah gitu ya. Jadi dia masih bisa dibilang biaya hidup kita. Dan saya biasanya selalu ditanya kalau dari penghasilan yang kita dapatkan berapa banyak kita harus membagi jadi pengeluarannya. Saya selalu bilang gini, dari penghasilan yang kita dapatkan maksimal 30% gunakan untuk bayar cicilan utang. Apapun yang kita utangkan gitu ya. Entah kita rumah lah, kendaraan segala macam itu 30%. Cicilan utang maksimal 30%. Jadi kalau penghasilan orang tuh katakan 10 juta per bulan, 30%-nya 3 juta itu maksimal. Kemudian kedua tuh tabungan dan investasi itu minimal 10%. 10%. Jadi kalau kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, tabungan dan investasi minimal 1 juta. Kalau mau lebih, 20% lebih bagus, 30% lebih bagus. Asuransi 10%. Tapi biaya hidup 50%. Dan entertainment termasuk ke dalam biaya hidup itu. Oh termasuk dalam biaya hidup itu, dalam 50% itu ya dalam Mas ya? 50% itu. Oke baik. Ada lagi pada mau ditanyain? Udah mulai berhitung kayaknya ya? Gimana ya? Aku tuh ngerasa kayak dengan keinginan menonton konser ini masih jadi pertanyaan apakah selaras dengan kebutuhan? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena saya selalu bilang gini, orang kalau kerja melulu juga oke sih ya. Oke, sama aja kayak misalnya kita punya anak. Berkedok rewarding self. Iya, Experience-nya, beli experience. Sama kayak anak gitu. Sebagai orang tua kadang kita minta anak untuk belajar sih. Kok main mulu sih? Iya sih bener, dia harus belajar gitu. Tapi belajar tanpa main juga lama-lama gak enak gitu. Kayak kan baterai di handphone kita baterai juga lama-lama habis kan. Tapi kalau di charge full, habisnya kita pakai handphonenya juga enak. Gak banyak pikiran lagi. Nah nonton atau entertainment itu adalah bagian supaya kita bekerja dengan lebih enak. Oke. Bahasa anak sekarang mental health-nya terganggu. Iya, kalau nggak nonton, kalau dia nggak datang ke acara entertainment, mental health-nya keganggu. Iya bisa jadi. Nah, tinggal kita bisa bagaimana cara mengelolanya supaya nggak berlebihan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya buat yang Coldplay ini tadi kan juga Mas Safir bilang kayaknya penontonnya sudah punya basic edukasi yang baik juga sehingga mereka bisa menempatkan bagaimana sih mengelola uang mereka supaya tidak jadi penderitaan gitu supaya ya. Supaya jadi penderitaan banget. Gitu betul. Mereka cukup terpelajar lah, oke lah. Tidak akan sengeri yang kita bayangkan gitu Mas. Sengeri yang kita lihat di sosial media lah. Oh gitu ya. Apa jual ginjal segala macam. Sertifikat rumah enggak lah. Oke, tapi kalau misalnya meminjam pun trik yang paling aman pun seperti apa Mas Safir? Cara minjam paling aman adalah lihat dulu kita ada barang yang nggak kepake atau tidak. Kalau kita menggadaikan barang itu biasanya bunganya tuh biasanya jauh lebih rendah dibandingkan kita datang ke pinjaman online. Jauh lebih rendah. Apalagi barang yang nggak begitu sering kita pakai, elektronik dan lain sebagainya, itu bunga pinjamannya sangat-sangat rendah. Manfaatkan itu dulu. Itu pertama. Dan kedua adalah kalau kita tidak punya barang-barang untuk kita gadaikan misalnya, kalaupun meminjam ke perorangan lebih enak biasanya daripada ke lembaga besar. Atau yang ujung-ujung yang paling akhir adalah tanya bos, aku mau ambil pinjaman dong. Oh gitu. Karena itu justru lebih secure ya Mas? Betul, karena biasa kalau pinjaman sama kantor, biasanya bunganya kecenderungannya 0%. Oke, abis ini kita terapkan ke kantor kita. Abis ini saya pinjam pena kayaknya Mas, yang perorangan gitu. Oke, Mas Safir terima kasih ya tips-tipsnya. Nanti berarti nggak ikutan perang kan Mas? Aku nggak ikutan. Oke, berarti rival kita udah hilang satu ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa informasi tips trik untuk Anda yang 2 hari lagi ingin war tiket konser Coldplay. Jangan sampai timbul penderitaan setelah konser-konseran, diperhitungkan secara matang ya Vena ya. Betul, Anda juga. Betul, yang fans beneran ya silahkan berjuang. Tapi yang FOMO-FOMO coba dipikirkan dulu. Nah usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan berbagai informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang.